Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'du. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini di tempat yang nyaman ini kata Pak Joli ini, alhamdulillah kembali berkumpul untuk menuntut ilmu. Jadi Pak Joli request kajian malam Sabtunya di Kene Bae. Betul Pak, ini dulu di Pak AC, Pak mau request di Pak AC, di Pak banyak kaji. Oh, alhamdulillah. Jadi karena sudah lama tidak kajian bulanan, hati kecil saya itu selalu pengen tetap 1 bulan sekali, bukan hanya bapak-bapaknya saja yang dapat utamakan menuntut ilmu. Sebagaimana sering saya share di dalam grup WA bahwa tidak ada jalan menuju surga yang mudah kecuali jalannya penuntut ilmu. Jalannya bapak-bapak dari rumah sini yaitu yang tadi ilal jannah, itu jalan menuju surga. Dan tempat kajian ini adalah Rawdatul Riyadhil, salah satu taman dari taman-tamannya surga. Ada santri kalau sudah senior udah nggak ngaji lah kan? Kalau udah dari asatid udah nggak ngaji. Nah, maka wadah ini sebagai wadah sebulan sekali, bukan hanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan nanti saya juga ajak alumni untuk ikut ngaji. Nikmat yang berikutnya patut kita syukuri juga adalah kita ditakdirkan oleh Allah memeluk agama Islam. Karena Islam ini sesuai fitrah kita, sesuai fitrah manusia, dibanding dengan agama-agama yang lain, Islam jauh lebih memahami manusia. Kemarin saya diskusi Pak dengan salah satu kawan, dia penggiat sosial juga, kemudian cinta agama, sekaligus orang direktur perusahaan juga, mencermati fenomena di Indonesia yang mulai berkembang itu di generasi muda tidak mau menikah. Kalaupun menikah tidak mau punya anak. Apa namanya? Child free ya? Ya. Itu lagi berkembang tuh, child free. Mungkin yang di desa-desa juga udah tahu karena dari HP kan belajar. Jadi ketakutan untuk punya anak, ketakutan anak ini ribut, anak ini bikin cepat tua. Karena memang perempuan ketika melahirkan anak, sarafnya itu 1000 terputus Bang. Makanya kalau yang banyak anak kadang kelihatan lebih cepat berumur gitu ya. Nah itu gak mau anak-anak remaja zaman sekarang. Ini doktrin siapa? Doktrin orang-orang ateis. Jerman, Belanda, kemudian Prancis. Child free itu udah Jepang. Makanya mereka tuh hidup akhirnya kalau gak homo, lesbi. Kalau gak lesbi, gak homo, ya gak menikah. Karena ketakutan akan punya anak. Nah, fenomena ini kurang pahaman, krisis akidah, krisis akhlak, krisis keyakinan, ketakutan untuk menikah. Maka saya bersyukur sekali salah satu kawan kita sold out gitu. Dan barang saat kasih kinclong. Alhamdulillah. Nah tinggal
Datang ya, belum satu. Ada satu belakang. Nah itu, jadi sesuai dengan fitrah kita. Maka pada pagi hari ini sedikit saya akan mengupas pendapat-pendapat dari Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin tentang apa sih yang ada di dalam sebuah pernikahan. Bagian sini pengantin lawas gak ya? Bukan guru ngerti orang, Pak sih. Kan selama ini rumah tangga pada beluyur baik kan. Nah, maka pada hari ini ayo kita belajar tentang ada apa sih faedahnya menikah, apa faedah pernikahan, dan apa afat atau bahaya dari pernikahan. Baik. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam pernikahan itu terdapat banyak sekali hikmah. Sebelum saya masuk ke hikmah, ulama pada awalnya berbeda pendapat. Lebih utama menikah atau kesendirian dalam beribadah. Manusia nih di dalam mengabdi pada Allah lebih utama menikah, punya pasangan, punya anak, atau lebih utama sendiri. Itu awalnya para ulama berbeda pendapat, Pak. Gitu. I'lam annal ulama qad ikhtalafu fi fadlil nikah. Tentang utamanya berbeda pendapat. Ikhtalafu fadlil nikah. Fabalagha ba'duhu fihi hatta za'ama annahu afdalu min tahilli ibadatillah. Sampai ada ulama yang mengatakan sepertinya sih lebih utama menikah daripada sendiri. Kadang begini ya, memang pada sesi saya membahas bahaya nikah, Imam Ghazali mengupas diantaranya itu ada orang yang ketika belum menikah dia taat, sholat jamaah ke masjid dan sebagainya. Tapi setelah menikah karena ngejar ekonomi akhirnya jauh. Nah inilah yang menjadi pandangan para ulama awalnya berbeda. Sampai mereka diskusi, mereka mengkaji dalil-dalil dan sebagainya, sampai ittifaq sepakat bahwa yang utama dia harus menikah dengan dalil-dalilnya, gitu kan. Baik, itu awalnya. Kemudian anjuran menikah itu sesuai dengan fitrah manusia. Allah sudah menciptakan perlengkapan manusia dengan komplit. Termasuk diantaranya ada yang namanya nafsu. Itu udah paket manusia tuh. Beda dengan malaikat Iliyun. Malaikat Iliyun mereka nggak tahu kalau ada makhluk lain selain mereka. Jadi malaikat Iliyun sekelompok malaikat yang Allah ciptakan ditempatkan dalam satu tempat dan mereka nggak tahu kalau ada makhluk lain selain mereka. Gitu. Bisma bidipai nafsu, bidipai wudu, anak makhluk saya cek. Kalau kita nih paket komplit, ada nafsu, ada akal. Ketika seseorang bergaul dengan orang lain, bersosialisasi, bertemu dengan lawan jenis, otomatis itu bagian manusia yang namanya nafsu akan bekerja. Itu. Maka sudah komplit. Alat dari fisiknya pun sudah ada. Allah ciptakan. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan, komplit. Itu Allah berikan fasilitas itu untuk dimanfaatkan sesuai dengan syariat. Maka kalau yang tidak menikah itu tidak mau menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan. Maka para ulama mengatakan
adalah orang yang menuju cintanya Allah. Alhamdulillah, itulah Islam. Tadi saya sampaikan, bersyukur kita ini terlahir sebagai Muslim karena kita berjalan menuju cintanya Allah. Allah senang ketika hambanya menikah. Kenapa? Berarti memperbanyak ras manusia. Nabi senang ketika umat yang menikah dan beranak pinak. Apa sebab? Nanti para nabi ini di hadapan Allah bangga-bangga apa? Nabi Adam umatnya sepira, Nabi Idris umatnya sepira. Nah, umatnya Nabi Muhammad paling akeh senang. Berarti dengan kita menikah berarti sudah menyenangkan apa? Dengan punya banyak anak berarti sudah menyenangkan Nabi. Maka yang pengantin baru dan akan menjadi pengantin baru, jangan kalau bisa ditambah. Jadi KB, gitu ya. Jangan di KB. Nah, dalam diskusi saya dengan teman saya tadi juga, beliau mengutarakan sebuah dalil surat An-Nisa itu ayat berapa? Jangan tinggalkan anak turunanmu dalam keadaan lemah, gitu kan? Artinya beliau menafsirkan, bahkan ini pun dipakai oleh dosen saya waktu kuliah di kesehatan ketika akan penyuluhan KB. Waktu itu saya sempat tidak mau, saya orang kesehatan tapi saya nggak mau disuruh masuk program untuk penyuluhan tim KB. Nah, akhirnya kampus mendatangkan dai dari Kemenang untuk diskusi dan membacakan ayat itu bahwa jangan meninggalkan anak turunanmu dalam keadaan lemah. Oh, anaknya akeh di duwe, oleh pendidikan yang beriwe, mana baju pada promo gitu kan, dan si dengkul lebih bertengah baik. Nah, itu disampaikan begitu. Malah taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu hanya karena takut miskin, takut kelaparan. Gitu kan? Jadi jangan ditambah. Ayat itu tadi yang dimaksud lemah itu kan banyak. Kalau lihat tafsir itu Katsir, yang dimaksud lemah akidah. Jadi bukan ekonomi itu nomor sekian, lemah akidah, lemah ilmu, lemah akhlak. Jangan ditinggalkan, berarti kewajiban orang tua mendidik. Nanti ada pembahasannya. Maka sudah, anak tuh bawa rezeki, ya kan? Yang sebelum menikah mungkin penghasilannya 500.000, setelah menikah tetap 500.000 bulanannya, tapi sing diduga-dugai akeh, kan bukan ada? Bener yang ngerasain kayak gitu, yang udah menikah, yang udah lama gitu. Sing durung nikah masih pakai motor dengan kecepatan 150, masih bisa dipintir apa pintir. Nah, setelah menikah beda lagi gitu kan. Nah, itu. Maka di antara faedah menikah menurut Al-Ghazali yang pertama, di urutan pertama nih Pak, malah di antara faedah menikah urutan pertama adalah apa? Al-walad, anak. Itu faedah ditempatkan urusan pertama. Yang dimaksud al-walad di sini pertama, memang betul anak ini kita harapkan sebagai penerus, ya kan? Penerus dalam artian apa? Kita nih ada yang meneruskan gitu, tidak terputus. Itu faedahnya, hikmah dari sebuah pernikahan. Ketika anak itu yang pertama tabarukan dengan anak itu
anak itu akan mendoakan kita. Semakin banyak anak, semakin banyak yang mendoakan. Ada pertanyaan, pilih jalan anaknya akeh berandalan kabeh. Ini yang akan kita bahas nantinya. Di awal Al-Ghazali menjelaskan anak dulu. Anak itu jelas kasih eman, yang repot, yang sibuk, anggur bae wae nerima dewek bae di kamar. Ada nggak yang begitu, Pak? Gitu. Baik, jadi anak. Yang kedua, saya sampaikan pada malam Sabtu kemarin bahwa ketika anak itu pun Allah ambil sebelum balik, maka akan menjadi syafaat. Nah, enak banget, sungguh berbahagia yang sudah punya celengan syafaat. Karena anak yang belum balik pasti masuk surga. Nah, kemudian anak itu akan menunggu di depan pintu surga. Ketika disuruh masuk ke surga nggak mau, saya masih menunggu bapak saya, ibu saya. Maka kemudian memberikan syafaat ibu bapaknya untuk masuk ke dalam surga. Itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, maka terus syahwat, memecah syahwat. Itu tadi kita bersosialisasi. Apalagi era digital, semua pegang Android. Yang di Android itu kita nggak nyari, kadang muncul sendiri. Bener nggak Pak? Kita nggak nyari tuh gambar-gambar yang nggak boleh, gambar-gambar yang nggak senonoh, tapi kadang muncul sendiri gitu kan. Nah, itulah faedah menikah, agar supaya memecahkan syahwat. Kemudian faedah yang ketiga, wat tadbirul manazil. Apa? Mengatur rumah. Beda rumahnya orang yang belum menikah dengan rumahnya orang yang sudah menikah. Sama nggak Pak? Beda. Perjaka mah geletak-geletak baik lambi, geletak. Kadang di setrika gak ada masalah. Perjaka. Kasih tikus beda banget sudah menikah, rapi banget. Tapi cari kang tajir gede duit, karena dia setor di ibu negara. Nah itu, jadi beda. Rumah akan lebih rapi, rumah hidup juga akan lebih tertata, akan lebih teratur. Ada yang rewelin, ada yang atur kita, ada yang mengingatkan. Bukan aja ibunya yang mengingatkan, suaminya juga mengingatkan. Itu faedahnya. Jadi mengatur rumah tangga. Kemudian bakasrul usroh, memperbanyak turunan. Itu tadi Nabi aja berbangga, ini umatku paling banyak. Ketika kita menikah sudah pasti menyenangkan Nabi. Apalagi kalau anaknya banyak, Nabi lebih senang pada yang anaknya banyak. Makanya ditakoni nih Kang Ustaz, anaknya masih siji wae. Oraina. Oraina ikhtiar mah. Disangkanya ditambah karena terlalu kesehatan. Ya. Dari awal nikah nggak pernah di KB, bukan percaya takoni baik kan wong. Di KB takoni. Ya. Itu. Nah, ini yang nomor 5 ini akan kita bahas panjang lebar, yaitu apa namanya, muhafadzatun nafsi bil qiyami bihinna, menjaga jiwa dengan menjaga istri dan anak-anak kita. Nah ini yang akan kita bahas secara panjang lebar. Al-Ghazali mengatakan, al-faidatu al-khamisah mujahadatun nafsi wa riyadatiha bi riayati wal wilayati wal qiyamu bi huquqil ahli wa sabri ala akhlaqihinna.
saya bikin status tuh, jika bapak-bapak ini mengklaim adalah sosok yang penyabar, Anda boleh sih merasa dirinya penyabar, Bapak, ada sih ditekankan Bapak, kita si penyabar, Anda boleh sih mengklaim dirinya penyabar. Bu, ada siapa sabar beli lagi nih, Bu? Laki-laki penyabar itu cirinya doyan mancing. Maka berbahagialah bagi yang punya suami hobi mancing, dijamin sabar. Iwak bae ditogoni atau mati sampean. Sampean ditinggal-tinggal bagi. Nang mancing jadi dari tukang pancing, iwak baik gak tertolong, apalagi kamu dan segera soalnya kan sabar. Maka nih iwak sabar, nih ibu-ibu beli sabar, berarti palsu sabar ya kan? Gak juga, supaya jangan deh. Nah ini rojam dari perangkat di maning, dicopot maning, didempul maning, dibusrak maning. Gitu ya. Pada ya. Maka itu Al-Faidah tadi saya sampaikan, jika laki-laki mengklaim dirinya penyabar, sudah menikah harus lebih ditangkatkan lagi, di-upgrade lagi kesabarannya. Maka tadi Al-Ghazali ini mengatakan sangat dalam sekali. Yang namanya sabar kepada istri itu bukan hanya menolak untuk sesuatu yang menyakitkan, tapi bersabar ketika sudah terjadi hal yang menyakitkan. Itu Pak. Didistribusikan saja. Baik. Ahmad wal istihad. Sampai mana tadi? Sampai lewat. Menolak hal menyakitkan. Wa sabru ala akhlaqihinna. Akhlak istri kita dilapa baik, sabar. Ini saya dukung yang perempuan dulu. Al-Ghazali bahasnya yang perempuan dulu. Arab wong wadon gawe nek ngecek di HP-ne kita sabar. Anda beli HP-ne ngecek ya? Aku udah cici malah kasih hati. Apa dicek baik, misalnya bapak-bapak lagi turu dicek, sabar. Aja semot, apa mah ngecek di HP? Dipercaya enggak? Jangan. Sabar ning cemburune kudu sabar. Dicurigai be wong lanang ya, karena mungkin li kenapa kudu jawab bener, senyumin aja. Ketika karena nanti akan dibahas juga, bahkan harus sabar di dalam cemburunya. Aisyah tuh cemburuan banget. Sayyidah Aisyah istri Nabi cemburuan banget. Satu waktu Nabi wayai tidur di Aisyah, tapi Nabi ki mampir dikit di Umay, salah satu istrinya. Kalau nggak salah itu Maimunah. Mampir dulu ke situ. Kemudian Nabi harusnya ketika gilir ning Aisyah, ya makan malam di Aisyah. Beneran modal, bukan paji gilir kan? Kudu dahar nih. Sebelah paji buat bukan dadi kumumaning awas. Diri kan. Soalnya jarang kurang di sini soalnya gitu.
Waduh biasanya. Baik, ketika gilir kudu mangan, harus makan di tempatnya istri yang digilir. Ternyata Nabi mampir disuguhi madu, diicipi madu kini kanjeng Nabi ku. Qadarullah kurang bersih ngelape, masih ada sisa madu. Begitu gilir ini Aisyah, kedeleng paham bahwa madu kiki duduk madunya kita. Madunya istri yang itu. Cemburu Aisyah, merengut, marah, sewot. Perempuan Pak, istri Nabi juga cemburu. Apa mana istri yang Edi? Manusia biasa. Jadi lah istri yang ngajak HP ya wajar. Istri Nabi saja cemburu. Itu Pak. Bahkan ini guyonane pun itu kita harus bisa mengimbangi. Harus bisa mengimbangi. Ini guyonane. Satu waktu pada malam apa? Jadi ada tradisi-tradisi ya di orang Arab itu. Uang pada waktu dijabah pada dolanan karo pasangannya. Nah, kanjeng Nabi beli waktu gilir Aisyah. Jadi Aisyah ini setengah sewot. Gara-gara Nabi beli ngajak bercandaan. Begitu datang, buka pintu, tangan Nabi di lawang ini. Jadi Aisyah itu pengen guyonan, pengen celuduk pendek, baru enggak? Pengen bercandaan, sampai akhirnya janggutnya Aisyah di tangan Nabi. Itu lama 1 jam lebih. Akhirnya jadi Nabi, wis cukup dulu. Dari Aisyah, uskun, udah menang abang, kita masih kangen. Jadi bakal wong wadon usel-usel tuh aja tumpangi, aja risi. Pegel tas mola kan pengen pegturu ya kan. Terutama tas bobong galau nih. Bobong kelemo, bobongi. Aku dulu pengen teka-teka ya selonjor dulu. Tas mancing ke magang, pegelnya enak apa tuh? Saya ngeliatinnya. Nah, wong wadon pengen usel-usel. Enggak pengen apa? Hubungan suami istri enggak. Kadang perempuan cuma pengen usel. Kayak kucing. Jangan marah. Sampai di situ kita harus sabar. Istilahnya terus dijejak aja. Aja bari dijejak aja. Wah, harus tua, jangan ngomong gitu. Hatta sampai tua pun harus tetap begitu. Itu. Baik, kita lanjut. Wasabru bi akhlaqina wa ihtimalul adza min huna. Laki-laki seorang pemimpin harusnya siap menanggung rasa sakit dari keluarganya. Itulah kenapa dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan terhadap apa yang dilebihkan Allah kepada laki-laki tersebut. Yaitu tadi di samping nafkah sekalian, termasuk rasa sakit pun laki-laki itu harus jadi bemper untuk keluarganya. Jelas bukan? Jadi harus berkorban lebih, baik perasaan, tenaga, waktu, ekonomi untuk keluarga. Ini gue lagi ngomongin orang dewa gimana? Menurut teori Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi nikah tuh nggak sebatas melepaskan syahwat, nggak sebatas penyaluran, enggak. Di sini apalagi bagi laki-laki pengorbanan.
Amin. Kalian adalah laki-laki. Jadi harus berdarah-darah untuk keluar. Misalkan ada lauk, misalkan si enak telur, jumlah anggota keluarga 4. Laki-laki itu harus ngalah. Dan ini buat istriku, anakku, anak. Bapak makan apa? Segamai. Gak masalah. Termasuk pakaian lebaran. Kalau ada jatah hanya buat untuk istri dan anak-anak, nggak apa-apa. Karena dia nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Papa mah seadanya. Baju lebaran kemarin juga masih bagus. Jangan sampai lanang mah HP sih bagus, rambutnya mau pecah-pecah. Jangan. Udah biar kasih istri yang bagus. Suami mah harus bangke, kasih. Sinyalnya kok anak olahraga kebagian, lanang mah, ya. Terus mau kan? Duduk jari pula nih, jari Imam Ghazali, ya. Maka yang belum menikah cari laki-laki yang tidak egois. Terus ngomong Arab. Nah itu Pak. Oh, alhamdulillah, anak si ngaji ini masih single ya. Baik, dilanjutkan. Nah itu, semua harus mau garda terdepan membela keluarganya. Maka digelari qawwamuna 'alan nisa. Itu karena itu. Kalau laki-laki pengen dimengerti saja, laki-laki pengen diabdi saja oleh istri, tukeran. Bukan, Pak Haji si Igo Daster. Istri si pakai jeans. Nah, itu makanya dari segala hal. Baik, kita lanjutkan. Cuma kadang ada saya menjumpai keluarga mangan kalau enak iwak gitu. Jadi ibu ini, rajin banget iwak mah kanggo bapak Nira. Iya pokoknya dah. Wis bocah mau coba. Pokoknya beli. Iwak mah kanggo bapak Nira. Kira mas, coba. Nah ini konsep yang salah. Laki-laki harus yang berkorban. Teorinya begitu Pak, tapi pada prakteknya misalkan ya sudah karena iwak kita baru makan iwak, kan lebih syahdu begitu ya. Ini kalau konsep yang sesungguhnya begitu. Jadi kalaupun HP, udah istri dulu yang bagus. Selama suami HP masih ada sinyal, kanggo ngedit foto ke lancar ada memorinya, sampai dikaret dipakai. Sampai layarnya wis berantakan, oke. Dan istri dulu, dahulukan istri dan anak-anak. Itu yang dimaksud wahtimalul adha minhuma wa sa'i fi islamihinna, dan berjalan untuk membahagiakan mereka. Jadi berpikirlah kita sebagai suami ini gimana caranya membahagiakan mereka. Jangan berpikir hanya membahagiakan diri sendiri. Kenapa sampai demikian? Udah pasti Pak. Ketika istri, ketika anak bahagia, maka hidup kita akan dipermudah dalam membahagiakan mereka Pak. Aja hari anak pengen baik, wong waduh bijak jalan-jalan ku modus pikirnya saya pancing. Wong waduh bijak jalan-jalan kalau anaknya ternyata ini lagi modus. Curhat salah satu teman kita ya Pak ya.
tidak ada kepentingan tetap diajak, walaupun sekedar makan martabak di dekat Masjidil Haram ya umroh sih. Nah itu kayak ini. Wasa'yu fi islahina wa irsyadihina ila thoriqid. Di samping tadi masalah nafkah, masalah makanan, masalah fasilitas, kita pun harus bersabar di dalam mengajak mereka ke jalan agama. Di antara dijake wong wadon esukian ditangkir ning kene termasuk salah satu cara. Ini kita belum membahas fikih. Anu request terangkan jadi wong wadon tentang apa haid, istihadoh gitu kan. Dan kewajibannya majul itu loh sebagai suami. Terangkan dulu mereka. Wa istihadu fi kasbil halal ubah dan sungguh-sungguh dalam mencari pekerjaan halal. Di antara bahaya menikah, di antara bahaya menikah, banyak orang yang setelah menikah menghalalkan segala bentuk pekerjaan. Lagi dewengan mah cukup anak sedina seketewu. Setelah menikah ternyata ada yang harus dibiayai. Ternyata penghasilan belum meningkat, belum bertambah. Akhirnya apa? Hilaf. Sampai di masjid dari 8 asnaf penerima zakat ada asnaf yang ke-9. Apa asnaf itu? Golongan penerima zakat di kehidupan masjid. Sampai ada golongan yang ke-9 Pak ditambahin, golongan utang duit kas masjid. Ada Pak, ini saya menjumpai. Jadi bendahara ini mudah-mudahan ini dulu-dulu cangga nyawa, cangga baru belum dina baik, cangga baru sebulan baik, disili-sili akan di masjid. Jadi itu masuk asnaf yang ke-9 itu, asnaf milik kas masjid. Ini gak boleh kas masjid utang-utang. Awas Pak Jolek sebagai sesepuh dinyatakan bukan DKM aja malah berutang. Nah itu menunjukkan ada apa? Beban kehidupan, beban rumah tangga yang menjadikan dia akhirnya apa? Menghalalkan yang seharusnya tidak halal. Makanya istihad fi kasbil halal li ajrihina wal qiyamu bi syariatihi bi auladihi. Fa kullu hadhil a'mal, semua apa? Berkorban kita untuk keluarga, mendahulukan keluarga di atas kepentingan kita sebagai laki-laki. Azimatul fadli, keutamaan yang sangat besar. Fa'inah di ayatun wa wilayatun wal alwal walad wa fadlu di ayat azimun. Bahkan disebutkan seorang suami yang bertanggung jawab penuh, yaumun min walid adilin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Satu harinya seorang suami yang berusaha totalitas untuk membahagiakan istrinya itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Ayatnya ini nyampe belum umurnya 70 tahun. Satu hari
berusaha membahagiakan keluarganya, istrinya terutama. Kenapa istri dibela terus? Maka pahalanya khairun min ibadah sab'ina sanatan, lebih baik dari ibadah selama 70 tahun. Maka kemudian kami setelah mengeluarkan dalil ini, Nabi juga mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kalian itu adalah pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin, akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Sudahkah istrimu bahagia? Sudahkah anakmu ngerti agama? Sudahkah anakmu kamu didik untuk ibadah? Itu makanya lebih baik dari ibadah 70 tahun. Lebih lanjut, Al-Ghazali mengatakan, mengutip perkataan para ulama, wa arjahuha fa muqasatul ahli wal wali bimanzilatil jihad. Kata Al-Ghazali, seorang suami yang berusaha membahagiakan, menjaga hak-hak keluarganya, maka berada di makom jihad. Daripada Palestina setor nyawa, ya kan? Mending berjihad untuk keluarga. Mangkat tekang raswadi, mangkat esuk balik peteng, ngolah-ngolah adukan karo anak itu pada makom jihad. Lebih perangan, Ustaz, kita bimbel kajian karena esuknya arep penggawe, enggak apa-apa. Esuknya arep jihad, tapi dengan catatan tetap dijaga sholat. Kalau jihadnya baik, sholatnya beli, pahala jihadnya merojol, ya kan? Bolong kan deke. Arah satu jihad, wah untuk keluarga, sholatnya bolong-bolong, rojol pahala jihadnya. Nah, di akhirat takut Gusti Allah, ya Allah, mana pahala saya berjihad untuk keluarga? Sampai lagi tanggal semono, dina semono, bulan semono, sholat beli, ya harus merojol. Jadi sholat kita yang 5 waktu hari ini nih Pak, itu wadah untuk amal ibadah kita satu hari ini. Paham ya Pak? Kita sholat 5 waktu. Hari ini tanggal 29 bulan Juni 2025. Full 5 waktu. Semua amal ibadah kita diwadahi. Full. Bolong. Misalkan antara waktu duhur dengan asar, kita berbuat kebaikan, asarnya bolong. Pahala kebaikan kita yang sebelum asar tadi jelas ya. Ini saya tambahkan penjelasannya malam Sabtu. Pertanyaannya sama Pak Guru Wahudin ya. Kita sholat subuh enggak sholat, pahala yang kita kerjakan malam hari menuju sholat subuh tidak ada wadahnya. Langkah-langkah wadah berarti maka diwadahi. Sholat duhur lewat, pahala kita dari habis subuh menuju duhur langkah wadai. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Amma zawju fa'alaihi mur'atul i'tidal wal adab fisnai asyar. Seorang suami dalam menjaga adabnya kepada istri ada 12 hal yang harus dijaga. Pertama, fil walimah. Sing wis nikah, alhamdulillah, yang belum menikah harus ada walimah ketika nikah. Apa walimah? Syukuran.
Oh, Abdurrahman bin Auf ketika menikah monene di Arab syukuran. Padahal musuh orang yang gagal miskin. Akhirnya Nabi Nabi dibangun apa? Syukuran, walimah, walaupun hanya 1 ekor kambing. Itu walaupun 1 ekor kambing, undang tangga-tangga, undang sedulur agar mengetahui bahwa kamu sudah menikah. Ajak sepian benar-benar sepian. Sesepian-sepian yang menikah harus ada kita mengadakan syukuran, walimah. Ya. Kemudian tadi arti ayat, guyonan, wasiasan, batik, takdim, walwiko di dalam jimah harus dijaga, walwaladah. Kemudian wal ghairah, cemburuan harus dijaga juga. Hal-hal yang berpotensi menjadikan pasangan kita cemburu itu harus benar-benar dijaga. Jadi kemarin saya menjual etalase. Nah, pembelinya itu perempuan. Wah, yang cantik mana ini? Bantuan nikahan aku pembeli. Saya lagi makan waktu kemarin pagi, lagi sarapan berdua dengan istri kan. Ada sudah terbiasa makan tuh sepiring berdua. Kemudian kalau satu makan yang lain tidak memulai. Lagi sarapan, bel berbunyi ding dong gitu. Saya buka, saya kira pasien. Ternyata yang datang akan membeli etalase, bayar pembayaran. Nah, ketika bisa ketemu beli langsung ngasih duit. Teman-teman ini kan gak duitnya, gak mancing, gak mana-mana kan bukan. Karena di jero ada sih lagi nongkoni. Besu beli nih kan, mangan beli orang. Iya kan, nongkoni bukan sedia latarnya barang kari-kari. Ternyata telung dela, matang dela. Setengah jam Pak. Apa coba? Ternyata minta saran, minta nasihat, minta amalan bahwa kita ki antara sidang kalau beli atau lemari ini, karena masih bingung gagal ki durung yakin. Lamun yakin otomatis gagal gini pembelian kemarin nih. Iya. Jadi mau tidak mau saya memberikan menjangan dulu sing tujuannya supaya apa? Yakin. Jadi supaya ketukuh. Supaya duit kan ngaruh juga. Dengan berat hati saya duduk dulu. Tarik napas, benar nggak? Ya, apa Bu yang bisa saya bantu? Iya, saya tuh masih bingung mau jualan Pak Ustaz. Kesini pun antara mau bayar dan mau membatalkan. Ada gitu. Pokok selawas supaya gak payuran antara jadi dan membatalkan. Oh ya, jangan ragu Bu, harus yakin. Ibu mau melangkah tuh harus yakin. Udah, jualan aja Bu, biar Allah yang menghadirkan pembelinya. Karena jadi barangnya. Waduh. Nanti biar Allah ada amalannya nggak Pak Ustaz? Oh ada. Ibu harus sholat duha di toko ya Bu, sholat duhanya. Jangan di rumah. Terus apa lagi Ustaz? Banyakin istighfar. Wah intinya kira-kira ganti marketingnya beda lah. Karena egonya Ustaz ya marketingnya berbau agama gitu. Nah, beli weruh karena nih jero lagi ngeteni, besu beli makan beli. Lagi apa mau lanang gitu. Supaya payah jawab gitu. Met HP, DVD. Dikirim nih gue ya. Enak payah ngobrol di bawah pohon kamboja sambil melihat ikan-ikan. Wah madon gue cemburu deh Pak. Apa saya harus
Semarang, lapor Jawa, duit kanggo panjenengan gitu. Gak boleh gitu. Udah nyengir baik, senyum aja. Oh ya nyengir, berarti bener ya, percaya. Salah baik temen kita gitu. Bener ya, senang ya, ayo. Nah itu, itulah perempuan. Untuk pulang wis deres kajian sekian gitu. Langsung dicoba. Begini pulang melek orang. Deres kalau kajian diwali di stabilo sampai pada teori tentang nggak boleh marah dicemburuin kan? Esok langsung nang Gusti Allah dicoba. Waduh cemburu besar banget. Sampai anak orang lu ngomongin, Abi itu inget ya, udah punya anak, udah punya istri. Ingat anakmu loh, Bi. Nah itu khususan pengantin anyar ya, Mas Abdul ya, akan menemui hal-hal begini. Nah, perukia apa mani perukia? Ya di rukiahnya perempuan, nah itu belum hari dari cemburu ya. Perukia berdua. Ulah dega, bakal pulang turun ya dicek apa itu dicek. Ternyata saya ketemu transaksi madu, waduh. Udah kiamat panik gitu. Janjian pancing, ya apa panik gitu. Nah itu kan. Jadi maka dengan cemburunya itu harus sabar. Kemudian nafkah, ada kita pada istri juga dari segi nafkah. Nafkah wong sugih ini wong wadon ya standar wong sugih. Gitu. Jadi lapor Pak Haji Olid ki tabungannya akeh, penghasilannya lumayan. Wong wadon aja bae gajinya. Jadi ini enggak sesuai pesanan ya. Jadi snack ini sudah bonus. Yang sesuai pesanan nanti pas makan siang ya. Jadi apa nih distribusikan rata aja. Baik, saya lanjutkan. Jangan tiap hari cuma dipai menu oncom. Dinakian orek oncom, sukiki oncom banget, sukiki maning bancet oncom, sukiki maning goreng oncom aja. Jadi kalau merasa Pak Haji Olid ini penghasilannya lumayan, gonta ganti menu buat istrinya. Hari ini pedesan entong, sukiki pedesan kalkun, mben pedesan gajah. Nah itu klambi pun kalau duitnya banyak aja di toko kakek di pasar malam aja. Itu untuk orang-orang yang menengah ke bawah 35. Jogja. Yang di matahari bagian celana di matahari itu aku sewa. Di luar matahari para batu seket ya Pak. Nah di matahari itu atas. Ya nggak apa-apa kalau suaminya duitnya banyak. Orang kaya, masa orang kaya itu 35-an ya? Islam pun melarang itu. Nah orang kaya pasar itu pamer mana-mana 35-an lah. Islam melarang tuh. Cari yang berbeda. Mau waduh dikit ya catatan, mau waduh dikit. Bagian laki mati 35 adik. Judulnya kenapa? Gitu. Kewajiban ya, kewajiban bukan jangan terpaksa. Kemudian dari segi jalan-jalan, bakal wong sugih
tuku martabak aja nih pasar malam, aja nih mall, di sebelahnya Masjidil Haram. Ya orang kaya loh. Masjidil Haram belok kanan sendiri, ada mana? Modal martabak kanan. Madinah lurus, jejeran. Nah itu ada martabak di sana, nongkrongnya di situ. Orang kaya mau. Nah kalau orang rada menengah, martabaknya yang enak di toko kakek, nafkah. Gitu. Oh irit deh, mereka mata kamu. Jangan itu nafkah. Kalau orang kaya itu mah. Kalau orang yang menengah ke bawah sih ya beda. Udah cukup martabak pasar malam juga saya beri. Gitu. Untuk makan dalam fikihnya itu orang kaya itu sehari 2 mud untuk makanan pokok ya. Kalau diuangkan itu kalau di liter 2 liter. Ya. Kira orang liter itu. Aku makan tadi 2 kilo 80.000. Kilo beras 10.000 kan? 14. Gak boleh ya? 15.000. Nah itu berarti kasih, kalau orang kaya tuh minimal untuk berasnya aja tuh yang 40.000 untuk berasnya aja. Untuk istri, untuk anaknya semono, anaknya Mira ya semono. Jadi kalau anaknya papat, berarti lorong di papat, tambah lorong bagian istri. Makannya aja. Baik, ketika suami tidak mengandalkan istri dalam bab keuangan ya, itu rezekinya tambah. Kan zaman sekarang mah ada yang dua-duanya bekerja, ya kan? Yang penting jangan yang bekerja istrinya, suaminya gak kerja, jangan. Dua-duanya bekerja boleh. Suami istri di luar negeri, suami buka bengkel, itu bagus. Berarti dua-duanya bekerja. Udah uang dari istri ditabung. Operasional suami mangan, tuku sabun, tuku apa, ngopi, tuku udun, ya uang suami. Jangan dari uang istri. Nah, suami istri kerja sama-sama guru misalkan, dua-duanya mesti gitu. Nah, udah honornya istri mah dipegang istri, honornya suami dikasihkan ke istri. Suaminya pegang nggak, tetap pegang. Awas jangan suaminya nggak punya pegangan. Bensin, banding ngedos, ya kan? Tuku murah, sewa perahu. Ya, yang penting istri tetap dikasih. Perkara ada lebihan untuk kurang sewa perahu, yaitu lebihan uang laki-laki, duit lanang, gitu kan. Aja sampai tunggu kurang sewa perahu, mau padanya lebih baik, ini yang salah. Nah itu. Tapi kalau lanang mah beli nyandang, mau beli kayak dana teman ya pak ya. Si penting Abi masih jalan itu kan. Kelambi suara masalah 35-an ya. Yang penting masih ada jatah tunggu orang sewa perahu, udah selesai. Baru sewa perahunya 500. Nah ini bahaya. Kita lanjutkan. Jam bintang kita sampai. Oke, 5 menit lagi nanti tanya jawab Pak. Untuk makan, tadi saya bilangnya habis sholat duhur kan? Apa mau dimajukan
Apa mau setelah sholat? Sholat dulu. Sepakatan. Tadi pagi sih saya ngomong setelah sholat. Teman, sholat aja dulu ya. Oke. Mas Sidik, sholat dulu, sabar. Kemudian Pak, minat dulu, ini yang menarik nih. Idza kasurat, oh ya, sebelum itu, man asunat sholatuhu wa kasura iyaluhu wa qila maluhu wa lam yaktab al muslimina kana ma'i fil jannah kahataini. Ini Nabi yang ngomong Pak. Barang siapa yang sudah mengerjakan sholat, punya anak banyak, walaupun hartanya sedikit, dan dia tidak menggibahi kaum muslimin, kana ma'i fil jannah kahataini, maka dia akan masuk surga seperti ini. Sudah sholat, ini bagi laki-laki, terus dia menafkahi keluarganya yang banyak itu, walaupun dia hartanya sedikit, dia berjuang, gitu ya. Maka dia juga tidak menggunjing saudaranya yang sesama muslim, maka kata Nabi, besok di surga seperti ini dengan Nabi. Jadi bukan hanya pecinta sholawat dia, yang dengan Nabi begini nih, awas. Orang yang berjuang untuk keluarganya, bahkan dia punya anak keluarga yang banyak, penghasilannya juga bukan orang kaya-kaya banget, maka saking Nabi mengapresiasi, dia akan di surga kahatain dengan Nabi seperti itu. Itu yang dirindukan Pak, kita bersama kanjeng Nabi di surga. Orang semua masuk surga, orang Islam. Tidak semua bisa begini dengan Nabi. Orang yang mencintai anak yatim begini. Seorang suami yang berjuang untuk keluarganya begini. Gitu. Baik, kita lanjut. Wa fil hadis, idza kasurat dzunubul 'abd ibtalahu Allah bihi ru'yal liyukaffiruha anhu. Ketika seorang hamba kadar dosanya sudah banyak, Allah akan menghapuskan dosanya itu dengan memberikan cobaan di keluarganya. Apa? Jadi ada dosa-dosa yang memang hanya Allah hapus dengan diberikan cobaan pada keluarganya. Kita koreksi Pak, ketika anak kita mulai membantah kita, sakit di hati kita Pak. Anak yang kita urus, kita didik dari kecil, wis gede setitik, membantah, sakit dari kita. Itu berarti ada tanda Allah lagi menebus dosa kita. Kita punya istri yang kita nafkahi, kita perjuangkan, tapi istri kita selalu mengangkat suara pada kita, maka berarti ada dosa yang sedang Allah hapus dari diri kita. Kemudian minat dulu, dari banyaknya dosa-dosa, dzunubun la yukaffiruha, ada dosa yang tidak Allah ampuni, ilal hammi bitolabil maisha, kecuali dengan diberikan cobaan susahnya mencari rezeki. Bagi bapak-bapak pejuang keluarga, kalau ada saat kita mengalami susah mencari rezeki, itu bisa jadi ada dosa yang belum kita taubati. Maka kalau amalan pengen
apa? Taubat, istighfar. Karena ada saatnya Allah kasih kita dosa itu, pengampunan dosa itu hanya dengan Allah kasih dengan susahnya maisha kita, susahnya mencari rezeki buat kita menafkahi keluarga kita. Gitu. Baik, apa nikah, hal-hal yang berkaitan dengan istri dan bahaya pernikahan, insya Allah kita bahas pada pertemuan di bulan depan. Labang tempatnya di kene manis, setuju belum? Apa perlu kali-kali? Kali. Baik, itu Allah alam biswab. Maka